yang terjadi saat itu. Bahwa Yesus bangkit, namun keadaan para murid saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam merenungkan Sabtu Sunyi saat ini, di mana Bapak Ibu saudara-saudara ditempatkan pada suatu sisi, suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitan. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Karena itu, dalam perayaan Sabtu Sunyi saat ini, dimensi kedukaan dan harapan, Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya dilakukan dalam
menjadikan diri kita bahwa saya adalah manusia super. Atau kita mampu sama seperti tadi berteriak, di manakah kau Tuhan? Ayub mengingatkan kita ketika Ayub dalam kesengsaraan, ketika Ayub dalam penderitaan, ketika Ayub ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh semua yang dimilikinya. Ia hanya tahu dan ia percaya Tuhan yang adalah Allah yang luar biasa. Tapi benarkah itu dialami dan dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mampu berteriak kepada Dia, di manakah kau Tuhan? Apakah kau mendengar aku? Di manakah kau Tuhan? Apakah kau masih ada? Atau dalam hidup ini kita tidak meninggalkan, kita lari, kita meninggalkan Dia, dan kita merasa bahwa tidak ada yang dapat menolong Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita diingatkan kematian Yesus adalah keterbatasan Bapak Ibu dan saya, keterbatasan manusia. Siapapun dia, dari manapun dia, baik dia orang saleh, baik dia orang benar, baik dia orang bersila, siapapun dia manusia, dia terbatas dan tidak ada satupun yang sama seperti dia. Dinyanyikan engkau Dewi pada Kristi. Bahwa Kristus telah dimuliakan. Ketika kita yakin bahwa kebangkitan Yesus itu dahsyat, dan bukan hanya itu, Ia
ketika para imam-imam mengakui dan mengagungkan bahwa di badai dunia, di badai tempat sekalipun, tidak akan ada nabi yang dapat mengalahkan setiap orang percaya. Karena kebangkitannya sungguh dahsyat buat kita. Ketika kita sadar hal itu, ketika rekan-rekan sekerja Tuhan mengakui dan menyadari itu, bahwa kebangkitan Kristus sungguh dahsyat dalam hidup setiap orang percaya. Karena itu hari ini setiap orang dituntut untuk hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang harus belajar meneladani Kristus sebelum kematian itu datang dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Setiap orang harus memberitakan kabar sukacita. Setiap orang harus membagikan bahwa Kristus Yesus, sekalipun dia mati, tapi dia adalah Allah. Sekalipun dia mati, tapi dia berkuasa atas maut itu. Sekalipun dia harus menghadapi kematian, tetapi ia hidup. Perkataannya benar, perkataannya mendatangkan kehidupan, dan karena itu setiap orang percaya harus melakukan kehendak Allah. Tidak bisa tidak. Itu yang diungkapkan oleh Satu Petrus. Sudah berapa lama dan sudah sebanyak kali kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuatnya harus mati. Dan hari ini kesempatan itu jangan lagi kita lakukan. Hari ini kesempatan buat Bapak, Ibu, dan saya, selagi masih hidup, selagi masih diberi kesempatan, selagi waktu itu masih ada, mari kita meneladankan kasih Kristus. Mari kita melakukan kehendak Allah. Dan bukan hanya itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita terus dan terus dan terus untuk berkarya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tetaplah menaruh pengharapan hanya di dalam Dia, karena Dialah sumber kehidupan, sumber berkat, sumber semua yang dibutuhkan Bapak, Ibu, saudara-saudara.